Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini untuk pendukung 01 cocok nontonin, atau pendukung 03 cocok. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitungan suara yang dilakukan oleh Nah, ini termohon untuk adalah 01, keliru, karena 03, seharusnya lihat paslon baik-baik. 2 tidak Oke. mendapatkan suara sama sekali. Bantah hal itu tidak benar. Tetapi justru Bung Oto para Bento. pihak pemohonlah yang melakukan kecurangan tersebut, dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini. Langsung di Apakah video ini. Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Nah, yang itu saya setuju, Pak. Soal kemarin itu sampai ada yang ngeluarin fatwa kalau nggak pilih pasangan itu, maka dipertanyakan keagamaannya. Langsung di channel ini. Imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik Lihat baik-baik. Oke. serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Pak, mau nanya, kalau video yang ini gimana nih? Tuh, berasnya, liatin stikernya. Tapi kita yakin yuk amin beras amin sama orang baik tujuan gratis beras Ayo, stikernya siapa tuh yang ketempel di atas beras? Ini yang terang-terangan ya, bukan bansos lagi nih. Muka siapa tuh kepampang di atas Pakai beras? stiker. Hitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Kalian anggap gedebong pisang orang sebenarnya itu. Oke, makasih. Tolol gitu, tolol banget. Paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu. Maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Siapa Kita yang menolak dibawa mengintimidasi? mundur Oke. ke masa sebelum reformasi. Kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Siapa yang berkhianat? Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus Yang putus asa siapa terhadap perangai gitu? politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Bengkulu Utara, astagfirullah. Bengkulu Utara ini bosku. Allahumma cukupono lo berono, amin. Ngata-ngatain Prabowo menang karena bansos. Lah situ udah mau bagi-bagi bansos kalah. Iya lupa, itu mah bukan bansos, tapi sekelompok bahan pokok yang Sekelompok bahan dikumpulkan menjadi pokok. satu dan dibungkus oleh sebuah kantung yang berlabel Amin. Yang mulia Mahkamah Bung Oto Konstitusi ganteng. dan hadirin sekalian, Eksklusif di channel ini untuk kalian 01, kita 03. sudah mendengar permohonan paslon nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini. Apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut kita tahu penuh Betul, betul banget, narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa yang terkesan untuk menggiring opini akan kekalahan dari para pemohon adalah karena adanya kecurangan pemilu. Narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos. Jam. Hal ini sangat menyakitkan dan Betul, melukai hati masyarakat Pikirannya kami Indonesia gembel. dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas. Bansos. Karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dilakukan oleh rakyat Indonesia berdasarkan hati nuraninya. Jadi kalau dituduhkan
Dan rakyat dituduh memilih karena adanya bansos, karena adanya kecurangan. Itu melukai Kejam. hati rakyat. Ya betul Pak, mayoritas kejam. Indonesia Kejam banget. yang memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang mereka cintai. Yang kedua, pemilu kali ini adalah pemilu yang paling damai dan Iya, tentu paling betul. baik, bukan paling buruk seperti yang disampaikan oleh para pemohon. Kalau pemohon dalam permohonannya menyampaikan narasi-narasi yang bersifat asumsi dan tuduhan-tuduhan kecurangan, maka kami kuasa hukum Prabowo Gibran tidak akan terpancing dan tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi dan diksi-diksi kecurangan Menyesatkan. Ya, yang betul. dituduhkan. Tetapi kami akan tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kejujuran, profesionalisme, sehingga kami akan Semangat, Pak. memberikan analisa juridis untuk membantah dalil-dalil pemohon, dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang Semangat. asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu, karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Demikian juga petitum pemohon juga tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Karena kita lihat petitum pemohon telah menyasar kemana-mana, Brutal, membabi buta. sehingga terkesan permohonan tersebut, petitum tersebut seperti petitum sapu jagat. Sapu jagat. Karena Ya, pihak-pihak yang tidak pihak Ya, pun di betul. perkara ini telah dimintakan untuk diperintahkan oleh Betul. Mahkamah Konstitusi untuk dihukum atau diperintahkan untuk melakukan. Terakhir, kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu, dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini, bahwa kami sebagai kuasa hukum Prabowo Gibran dan Prabowo Gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar. Tetapi justru para pemohonlah, pihak pemohonlah yang melakukan Betul. kecurangan tersebut. Betul, dan Pak. kami akan Semangat, buktikan Pak. di dalam persidangan ini nanti. Wis Pak Ustadz, Masya Saya Allah. tukang demo. Saya Wih, alumni ini Pak 212. Ustadz. Berbagai demo di Jakarta saya ikuti, meskipun saya ada di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, yang jarak penerbangan Jakarta itu 3 sampai 4 jam perjalanan. Masya Allah, Saya bolak-balik ikut demo di sana menuntut keadilan. Tapi kali ini saya justru jadi aneh dengan ajakan daripada petinggi-petinggi Republik Sabar, ini Tat, sabar. yang terkhusus yang ada di kelompok 01, kelompoknya Anies Baswedan, yang selalu memaksakan Ini Ustadz diri kampung, guys. untuk lakukan demo seolah-olah pelaksanaan pemilihan presiden kemarin itu sudah dilaksanakan dengan kecurangan yang luar biasa. Padahal kan di sini, maaf, saya ambil contoh saja di Sulawesi Utara. Sampai saat ini sudah selesai perhitungan ya oleh KPU provinsi, di mana pasangan Prabowo Gibran menang 75,4% ya di Sulawesi Utara. Tabarakallah. Tidak ada satupun masyarakat yang bereaksi memprotes bahwa ada kecurangan baik Kejam, di memang TPS kejam, Pak. maupun Memang saksi kejam, di Pak Ustadz. Mohon PPK bersabar. dan saksi di KPU. Tidak ada yang memprotes bahwa ada kecurangan di sana. Tapi anehnya kok di Jakarta sana seolah-olah ini semua di daerah ini sudah ada kecurangan. Maka diminta kepada petinggi Republik ini pendukung ya daripada pasangan calon Anies Baswedan dan lain sebagainya untuk stoplah menciptakan Betul. opini. Kalau tuh memang ada bukti silakan Ya, bawa ke monggo, ranah silakan. hukum. Udah guys, pokoknya betul kata Pak Ustadz tadi. Entah apa yang dipikirkan pendukung 01 maupun kubu 03. Saya masih belum mengerti. Aduh. Mereka itu memprotes masalah bansos. Nah, ini cara berpikirnya ini bagaimana?
Ya kan seharusnya kan masyarakat sejahtera, masyarakat bahagia, terutama masyarakat yang di bawah kan mendapatkan bansos. Masa ya para elit politiknya kekeh marah dengan adanya bansos? Ini waduh membahayakan sekali nih guys. Padahal ini sering kali saya jelaskan berkali-kali. Jangan merasa pandai, tapi pandai-pandailah merasakan perasaan orang. Coba sekali-kali elit-elit politik yang orang-orang kaya itu, orang-orang yang miliarder, coba sekali-kali menjadi masyarakat miskin. Rasakan apa yang dirasakan mereka yang mendapatkan bantuan dari Bapak Jokowi. Dan tentunya itu tidak melanggar aturan, betul kata Pak Otto Hasibuan. Ya kalau memang melanggar aturan pasti sudah ditangkap KPK. Pak Jokowi memberikan bansos. Ya, itu memang haknya warga negara Indonesia menerima bantuan dari pemerintah Indonesia. Memang kewajiban negara memelihara masyarakat yang tidak mampu. Jadi cara berpikirnya itu loh saya agak heran dan agak aneh sebenarnya guys. Dan tentu masalah Sirekap yang terus digaungkan Bung Repli, aduh sudahlah. Ini bukan pertama kali kita memakai masalah quick count dengan masalah real count. Ini sudah sering sekali. Jadi aduh, dan masalah Mas Gibran. Kalau memang kalian mempermasalahkan Mas Gibran, kenapa tidak dari awal langsung diprotes misalnya jangan meloloskan Mas Gibran? Sejak awal kalian sudah menerima, sudah sampai dengan debat Pilpres kalian juga menerima, dan sekarang setelah kalah baru kalian keluar-keluar ini. Cara berpikirnya itu gimana? Dan sampai Pak Ustadz, ada Ustadz kampung sampai bingung beliau sebenarnya pendukung 01 berarti kemarin, pendukung 212 katanya ikut demo masalah Ahok kan, Ahok sang itulah paham lah kan, beliau kan kubu 03 alhamdulillah kan tidak bergabung dengan Pak Prabowo, yang orang-orang aneh yang itu alhamdulillah tidak bergabung, bodo amat lah dengan Ahok kan. Betul kata Pak Ustadz, aneh, sangat membingungkan untuk masyarakat, tapi untuk kita pendukung 02 yang cerdas kita tidak usah bingung, kita tahu yang mana yang hak dan mana yang batil. Dah saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.